Mas Abe, tadi kan bilang Mas Abe dulunya nggak langsung sebagai pelukis pasir kan, pernah kerja di belakang meja juga gitu kan. Kantoran. Terus kuliahnya dulu di Seni Rupa ITB. Seni Rupa ITB, jurusan? Seni grafis. Oh, seni grafis. Oke, berarti dulu nggak pernah kepikiran punya kerjaan gini, profesinya gini? Enggak. Saya tahu kakak kelas saya itu main lukis pasir, tahu di TV, lihat di TV. Setelah itu tiba-tiba saya diajakin, itu saya nggak tahu kalau akan saya jadi pelukis pasir. Oke, The Power of Kepepet. Berapa lama belajar ini? Yang tadinya nggak tahu apa-apa? Tahu apa-apa 6 bulan. Ada sekolah khusus tuh atau gimana? Langsung sama Darko. Oh, 6 bulan lumayan, berarti ada proses Pak Ustadz ya. Ini apa yang bisa dilihat dari profesi melukis pasir ini, hubungannya sama kita nih Pak Ustadz? Sama sahur, puasa? Ya, satu. Wah, satu. Ini tidak mungkin jadi kalau dia tidak punya kesabaran. Oh iya. Oh iya, Ustaz. Pegel. Ya kan? Pegel saya. Pegel, tangan, kan? Iya. Nggak apa-apa, Jito. Saya disuruh gambar pertama kali, Ustaz. Itu 4 jam saya manyun. Oh, Manyun saya, ini kok begini amat ya kerja, ya Allah, gitu, ya Allah. Suruh gambar 4 jam. Kalau dia tidak sabar itu kan menjatuhkan sedikit-sedikit. Kalau saya tidak sabar, Ustaz. Ya rusak dong. Sudah selesai. Nanti karena saya tidak sabar challenge jadi ya, rusak. Ustaz. Sabar. Challenge-nya. Maka puasa pasti batal ketika dia tidak sabar. Iya sih. Ya kan? Iya, sabar kita menunggu dari subuh sampai maghrib. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Hei, baru duhur. Mirip maghrib, Ustaz. Ya kan? Sabar. Nah, apa kepentingan sabar dalam hidup manusia? Berapa banyak orang berantakan program hidupnya karena dia tidak sabar. Berapa banyak orang berantakan rumah tangganya karena tidak sabar. Bekerja, ketika dia tidak sabar menghadapi pimpinannya, juga tidak akan lama dia bekerja di situ. Iya, benar. Inilah pentingnya sabar. Ya, berat sabar Ustadz. Ya kan? Capek di sini kan? Iya. Ya kan? Iya. Ya. Memang kenapa berat itu sabar? Karena hadiahnya juga luar biasa. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau tidak berat, hadiahnya bukan Allah, tapi apa? Kipas angin. Iya. Nah, ini melatih kesabarannya di apa aja nih, Mas Abe? Selain tadi berdiri terus, apalagi? Menghadapi klien. Menghadapi klien. Menggugurkan pasir. Iya. Menggugurkan pasir harus sabar. Iya, karena kalau tidak sabar, satu kali aja jatuh. Pernah juga nih Ustadz, saya udah 4 jam berdiri bikin kerjaan nggak kerekam Ustadz. Hah? Nggak lucu tuh? Nggak lucu. Jokesnya nggak lucu tuh? Wah, saya mau marah tapi balik lagi, sabar. Udah dilatih sabar. Iya. Harus ngumpulin mood lagi kan. Udah 4 jam berdiri, udah keren. Pasti astagfirullahaladzim belum direkam. Waduh. Ngulang. Menghadapi klien harus sabar tuh contohnya ngapain? Harganya nego. Ditawar, terus habis itu banyak permintaan, banyak revisi. Ya itu udah biasa, hampir semua pekerjaan mostly begitu sih. Iya, atau konsepnya udah jadi tiba-tiba H-1 minta dirubah. Mas bisa ditambah nggak mas? Mas bisa dikurangin? Udah jadi. Ini kan nggak bisa kayak ngedit kayak di komputer, nggak bisa. Ini kan sekali jalan. Iya. Jalan. Oke. Proses awalnya emang sebelum main jatuh-jatuhin pasir ini konsep awalnya apa tuh? Harus dibikin sketsa atau storyboard dulu pastinya sih. Jadi biasanya nih prosesnya dari klien itu ngasih konsep, storyline, cerita. Habis itu saya terjemahkan ke dalam sketsa dulu. Ini mau gambarnya begini loh kira-kira, tahunnya di sini, gambar gedungnya di sini. Jadi udah dapat, udah oke, baru saya masukin ke gambar pasir. Jadi nggak ada revisi di situ. Revisinya udah based on storyboard aja gitu. Mau 10 kali revisi, tapi di sketsa, it's okay. Tapi kalau revisi di sini, saya ingatkan, ini nggak bisa tiba-tiba, bisa nggak bagian di tengah diganti, itu akan jelek. Karena sekali jalan. Tapi pernah ya H-1. Berarti ketelitian. Yes. Ketelitian, apalagi nih Pak Ustadz nih? Teliti dan hati-hati. Bapak puasa tidak teliti dan hati-hati, pasti puasanya banyak godaan. Iya. Teliti dan hati-hati maksudnya pada saat puasa kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka teliti dan hati-hati, janganlah engkau ke tempat-tempat yang membuat puasamu bisa
Batal. Bukan batal aja. Berkurang. Ya, berkurang pahalanya. Iya. Misalnya sudah tahu di situ banyak makhluk halus berkeliaran, maka ketelitian dan kehati-hatian jangan kau datang di situ. Astagfirullah. Kan mau uji mental, uji. Modus. Kan saya uji iman saya, Ustaz. iya. Terus Ada selama warung. ini kamu hebat dan enggak, saya kalah, Ustaz. Ada warteg dibuka gitu kan. Iya kan? Lagi Nah. ngapain gitu. Oke. Ini profesi melukis pasir ini kan apa ya, bisa dibilang profesi yang belum umum gitu ya, bukan semua orang Ya, tertarik betul, segala macam. betul. Pernah dapat pandangan sebelah mata atau diremehkan mungkin Sering. by who atau sama siapa? Bahkan sama IO, salah satu IO pernah saya datengin, itu ownernya malah kayak begini, baru kenalan. Terus lukis pasir bisa diapain lagi ya? Kenapa nih, salah saya apa? Saya mau kenalan, Ustaz. Saya mau kenalan, datang mau kenalan, representasi. Terus ternyata beliau melihat lukis pasir di sebuah tempat ibadah. Kebetulan ada pelukis pasir lain yang non Muslim. Terus dia melihat itu gitu loh. Karena ini orang pelukis pasirnya masih baru mulai, tentu gambarnya kan masih kurang bagus ya. Jadi dia memandang lukis pasir pasti jelek. Gitu. Begitu dia melihat video punya saya, langsung, lah ini berapa ini harganya gitu. Mas bisa bikin begini ya gitu. Ya iya, karena perbedaan jam terbang. Jam terbang saya berbeda, akhirnya itu langsung berubah sikapnya. Tadinya yang meremehkan gitu, tiba-tiba berubah kok jadi tertarik gitu loh. Itu sering seperti itu. Oke. Belum ngopi deh tadi disiapin. Ayo ngopi dulu dong. Iya, Pak Ustadz sampai lupa. Kita silakan Pak Ustadz. Ya. Saya juga ngopi di sini sebelum imsak.